Shalom, saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Salagi. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-44 sampai ayatnya yang ke-53, dengan tema Yesus terangkat ke sorga dan kita bersukacita. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari-hari yang Kau beri, pemeliharaan Tuhan selalu dan selalu dalam hidup kami. Yes, Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu dengar-dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Lukas pasal yang ke-24, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-53. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sejatinya secara umum kita pasti sepakat ya, sepemahaman bahwa berpisah itu adalah sesuatu yang menyakitkan, adalah sesuatu yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan kita. Dan secara umum kita pasti tidak suka dengan apa yang dikatakan berpisah itu. Dan kalau boleh, tidak adalah perpisahan di dalam kehidupan kita. Apalagi pisah untuk selama-lamanya. Berpisah dengan teman, berpisah dengan sahabat dekat, berpisah dengan kebiasaan yang mungkin selama ini hadir dalam kehidupan kita. Itu pun tidak mengenakan. Apalagi berpisah secara kita memiliki hubungan batin, hubungan yang begitu dekat sekali dengan seseorang yang mungkin memberikan kekuatan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tapi ternyata saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kalau ada perpisahan yang justru menjadikan dan memberikan kekuatan sukacita kepada orang yang ditinggalkan, itu dinyatakan hari ini. Ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita menemukan hal yang luar biasa sekali. Apa itu? Firman Tuhan mengatakan, lalu mereka pulang para murid ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi sukacita itu? Tentu saja sebab mereka telah dibuka pikirannya. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-45 itu. Lalu ia membuka pikiran mereka. Artinya apa? Akhirnya para murid memahami. Akhirnya para murid berada di dalam iman
tentang siapa Yesus dengan seluruh perjalanan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan sampai-sampai Tuhan Yesus mengatakan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur, itu memang harus terjadi. Itu memang harus menjadi sebuah kenyataan. Dan kalaupun Yesus terangkat ke sorga, itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan. Itu memampukan mereka untuk bersuka cita. Lalu sukacita yang kedua tidak lain adalah ketika mereka mendapatkan sebuah penguatan ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Aku akan mengirimkan kepadamu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku." Apa itu? Itu saja, Roh Kudus. Ada sukacita yang luar biasa. Lalu apa hal yang ketiga? Satu hal yang pasti tidak lain adalah sukacita itu karena mereka percaya kalaupun Tuhan Yesus terangkat ke sorga, penyertaannya selalu melekat dan hadir di dalam kehidupan setiap mereka. Setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu apa sukacita yang keempat? Yesus terangkat ke sorga, dengan hal yang sama juga Dia akan datang kembali menjemput kita, menemani setiap kita, dan memberikan tempat yang terbaik di sorga nyata di dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Lukas menuliskan peristiwa ini, situasi ini dengan baik, dan bagaimana pengalaman kehidupan para murid ketika itu. Bahkan lebih lagi, seperti yang saya sebut di awal tadi, adanya sebuah pengajaran penting tentang penebusan dosa, tentang kesaksian, menjadi saksi, dan karya Roh Kudus yang akan menjadi kekuatan bagi setiap pribadi yang percaya, yang dihadirkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan tentang Tuhan di dalam kehidupan. Disinilah Lukas ingin menegaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang sudah ternubuatkan dan menjadi sesuatu yang terbuktikan dengan pasti. Lalu yang berikut yang mau ditegaskan tidak lain adalah bagaimana Tuhan Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya bahwa pekerjaan para murid itu adalah bersaksi, memberitakan penginjilan. Lalu yang berikut yang mau ditegaskan tidak lain adalah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan ini menegaskan kedaulatan dan keagungannya sebagai Allah sejatinya. Dan bagaimana menegaskan bahwa pelayanan Yesus di bumi ini secara kasat mata telah selesai. Dan dimulailah babak baru dengan kuat kuasa Roh Kudus yang menjadi kuat dan menyertai perjalanan kehidupan orang percaya. Lalu apa yang berikut yang mau ditegaskan? Berhasilnya misi. Para murid yang kembali ke Yerusalem dengan sukacita dan terus memuji Allah di bait suci, itu menegaskan bahwa pelayanan Yesus dan pengajarannya berhasil. Bahkan berhasil mempersiapkan setiap murid untuk melanjutkan karyanya di dalam kehidupan setiap kita. Yang terakhir tidak lain adalah perpisahan fisik yang terjadi di antara murid dengan Tuhan Yesus. Itu adalah suatu karya yang terindah, suatu karya yang tertata rapi. Kembalinya sang pemilik kuasa, kembalinya sang pemilik sorga nyata itu di dalam kehidupan setiap kita. Dan bahkan itu menjadi kuat setiap orang yang ditinggalkan untuk mengimani bahwa Yesus mau pergi ke sorga, menyediakan tempat bagimu di sorga. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi refleksi bagi kita ketika kita mendengar firman Tuhan ini? Satu hal yang pasti adalah janji Allah itu pasti tergenapi. Maka saudaraku dalam kasih Kristus, tetaplah berada di dalam janji Allah itu. Sebab janjinya ya dan amin. Janjinya pasti akan ditepati. Maka jangan pernah ragu dengan janji Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu.
Hal yang kedua, harapan itu seperti sauf. Harapan itu menjadi sesuatu yang mengokohkan perjalanan kehidupan, perjalanan iman setiap kita. Di dalam harapan itu, kita bersuka cita. Maka walaupun kita sampai saat ini mungkin tercabik-cabik, atau bahkan terakhir kasus mahasiswa NTT di Pamulang, Anda mungkin terluka, Anda mungkin tersakiti, tapi tetaplah berharap. Sebab Yesus ada di sorga dan akan datang menjemputmu, memberikan sorga itu bersama-sama dengan setiap orang yang percaya mengaku kepada Yesus dalam kehidupan ini. Yang ketiga, refleksi bagi kita, kalau kita percaya, kalau kita mengimani, kalau kita berharap di dalam itu semua, ingatlah tugas kita menjadi saksinya. Tugas kita adalah menginjili dan memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan dan lakoni di dalam setiap kehidupan kita ketika dia berada secara kasat mata di tengah-tengah kehidupan kita. Hal yang keempat, hiduplah di dalam kekuatan Roh Kudus itu. Seperti apa yang Tuhan Yesus janjikan, Roh Kudus itu akan beri kekuatan, akan mengajari, akan mendampingi, akan menemani, akan memelihara kehidupanmu. Maka hiduplah di dalam karyanya. Dan itu akan menjadi penghibur, menjadi kekuatan, menjalani hari-hari kehidupan kita, bahkan kehidupan ketika kehidupan itu tak terselami oleh pikiran, akal, bahkan hatimu. Maka hiduplah di dalam kuat Roh Kudus. Yang terakhir, kenaikan Yesus. Jangan merasa tertinggalkan. Jangan merasa tidak diperdulikan. Kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi sebuah kekuatan untuk setiap kita. Bahwa dialah sejatinya yang empunya kerajaan sorga itu. Kalau Tuhan Yesus pergi lebih dahulu, itu artinya apa? Yohanes 14 itu mengatakan, dia mau, Tuhan mau, Yesus mau menyediakan tempat bagimu di sorga. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, sampai bertemu di sorga. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Bahwa kami hidup di dalam iman, bahwa kami hidup di dalam pengharapan, dan saatnya nanti kami akan berada di sorga nyata yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.